Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar dari kelas 83 nomor absen 19, ingin mempresentasikan IPA bab 4, yaitu getaran, gelombang, dan cahaya. Kata kunci bab 4 adalah getaran, gelombang, cahaya, lensa, optik. A. Getaran. Satu, benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau bisikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena simpangan yang besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya terlalu kecil. Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan 0. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A atau A, O, A, dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar, OA atau OB. Ini adalah contoh gambar bandul. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu, ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat tercemplung. Ini adalah contoh gambar gelombang pada permukaan air kolam. 2. Jenis-jenis gelombang. Jika kita meninjau berdasarkan bentuknya, maka gelombang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Gelombang yang berbentuk transversal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang selinki atau pegas dan gelombang suara. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang udara, gelombang gempa, gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, dan banyak lagi lainnya. Gelombang-gelombang tersebut disebut juga gelombang mekanik karena perambatan getarannya memerlukan medium. 2. Jenis-jenis gelombang. Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan banyak lainnya yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik atau GEM. GEM adalah gelombang yang muncul sebagai akibat getaran medan listrik dan medan magnetik. GEM juga dalam perambatannya tidak memerlukan medium. 3. Gelombang bunyi. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20-20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, bunyi dengan frekuensi di atas dapat mendengar 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. C. Cahaya dan optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi 2. Benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri, kedua, yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri.
atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Contohnya adalah cahaya yang dipancarkan bintang merambat lurus hingga mencapai mata saat melihatnya. Meski berubah posisi dalam melihat, kerlip bintang akan tetap terlihat sama terang dengan frekuensi kerlip yang sama, selama tidak ada yang menghalangi sinarnya. Sifat cahaya lainnya itu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk atau permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus, seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika hanya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin, seperti cermin datar yang digunakan saat melihat bintang. Contoh gambar pemantulan bair dan pemantulan teratur. Dua, indera penglihatan. Secara prinsip kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera membentuk kornea. Kemudian lapisan tengah disebut sebagai lapisan koroid. Lapisan tersebut membentuk iris mata. Terakhir adalah lapisan ketiga yang disebut lapisan dalam atau retina mata. Contoh gambar indera penglihatan. 3. Alat optik. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara 2 lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa yang berada di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan, dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Ini adalah contoh gambar alat optik. Dan presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Bu Tiar karena telah membantu saya dalam membuat Canva bapak ini. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.